Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yunita, saya dari kelas 12 F Keperawatan. Sebelum memulai presentasi, saya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya kita mulai presentasinya. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat melalui para rasul. Yang tercantum dalam Al-Quran, berjalan tetap dan optimis. Misalnya, malas belajar berkaitan dengan bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api akan merasakan panas, menanam benih akan tumbuh, dan lain-lain. Kenyataannya menunjukkan bahwa siapapun orangnya tidak mampu mengetahui takdirnya. Jangankan peristiwa masa depan, hari esok terjadi apa tidak akan yang mampu mengetahuinya. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat mengetahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sebelum dilahirkan. Beriman kepada takdir selalu berkait dengan 4 hal, yaitu berhubungan dan tidak berpisah. Keempat hal itu adalah optimis terhadap takdir, berkaitan Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, berdoa dan tawakal. Yang pertama, sifat optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut, hanya berbeda dengan makhluk lain. Manusia, misalnya matahari, bulan dan planet lainnya. Manusia makhluk yang paling sempurna, oleh karena itu diberi kemampuan memilih, bukan pilihannya. Cukup hanya manusia dapat memilih ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan, keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan, kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Menentukan takdir kita sebagai manusia, berkewajiban melakukan ikhtiar. Jika sudah diikhtiar, namun kegagalan yang diperoleh, maka dalam hubungan inilah letak rahasia ilahi. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan semua hal yang telah dilakukan. Walaupun gagal, mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia berikhtiar? Walaupun sudah ditentukan qada dan qadarnya, di pundak manusialah kunci keberhasilan, keberuntungan hidupnya. Di samping itu, begitu banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, berupa naluri, panca indera, akal, kalbu, dan aturan agama, sehingga lengkaplah sudah bekal yang dimiliki manusia menuju kebahagiaan hidup yang diinginkan. Yang ketiga yaitu doa. Doa adalah ikhtiar dan besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Doa merupakan dari bagian intisrik bagi yang meyakini. Doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Yang keempat, tawakal.
Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Tawakal juga terkait dengan ikhtiar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, makin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalamnya ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar dan berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha hingga tidak putus asa ketika mengalami kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam hidup dibatasi peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk berkaitan manusia itu sendiri, bersifat optimisme, ikhtiar, dan tawakal. Sebagian implementasi beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.